bisa merontokkan iman dan akidah umat Islam. Di antaranya adalah saudara teori relativisme. Teori relativisme ini sebetulnya teori yang saudara diajukan oleh orang-orang kafir yang memang sudah tidak beriman kepada agama. Tapi dengan menyesal dan sangat prihatin, teori ini saat ini digadang-gadang oleh kelompok orang-orang liberal yang mengaku sebagai Muslim. Teori apa gerangan? Perhatikan baik-baik saudara, semua ini pelajaran penting. Relativisme itu adalah suatu isme, suatu keyakinan, suatu kepercayaan, suatu pemahaman, suatu pemikiran yang meyakini bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Enggak ada itu kebenaran mutlak menurut mereka, saudara. Jadi mereka mengatakan semua kebenaran itu sifatnya relatif. Apa maksud relatif? Relatif itu artinya bisa benar, bisa salah. Sekali lagi, relatif itu artinya bisa benar, bisa salah. Jadi nggak ada kebenaran mutlak kata mereka. Dan berbahayanya apa mereka bilang? Tidak ada kebenaran mutlak. Semua kebenaran adalah relatif, bisa benar, bisa salah, termasuk kebenaran agama Islam, saudara. Jadi mereka mengatakan kebenaran agama Islam itu sifatnya relatif, bisa benar, bisa salah. Sebagaimana kebenaran agama-agama lain juga relatif, bisa benar, bisa salah. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, inilah yang disebut virus relativisme. Kira-kira jelas tidak? Terang dan terang. Sadayana parantos ertos. Betul? Takbir. Nah, di mana bahayanya saudara teori semacam ini? Berbahayanya karena dia meyakini tidak ada kebenaran mutlak, termasuk kebenaran agama sekalipun. Akhirnya saudara, dia memiliki sikap tidak boleh ada satu umat beragama apapun yang mengklaim agamanya yang paling benar, termasuk umat Islam. Nggak boleh mengatakan agama Islam paling benar. Silakan umat Islam mengatakan agamanya benar, tapi bisa jadi salah. Silakan umat Islam mengatakan agama Kristen itu salah, tapi bisa jadi benar. Ini menurut mereka, saudara. Ini namanya teori relativisme. Jadi sekali lagi saya ulangi, teori relativisme ialah suatu pemikiran yang meyakini bahwasanya tidak ada kebenaran mutlak. Semua kebenaran bersifat relatif, maknanya bisa benar, bisa salah, termasuk kebenaran agama Islam sekalipun. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, penyakit pemikiran ini, saudara, virus pemikiran ini akan melahirkan penyakit. Di mana kalau orang sudah meyakini tidak ada kebenaran mutlak, termasuk Islam pun tidak mutlak benarnya, akhirnya apa yang terjadi? Saudara, dia melarang umat beragama mengklaim agamanya yang paling benar, saudara. Jadi nggak boleh ada umat beragama mengatakan agamanya paling benar, nggak boleh, saudara. Kenapa? Karena kebenaran agamanya bisa jadi salah. Belum tentu dia benar mutlak, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Jawab jangan. Jawab jangan. Mari kita jawab malam ini, saudara. Bagaimana cara menjawab teori relativisme? Bagaimana cara kita cabut teori ini, saudara, sampai akar-akarnya, saudara? Maka jawabnya cukup kita gunakan suratul Ikhlas. Gunakan surat Qul Huwallahu Ahad, saudara. Mari kita kupas satu persatu berkenaan, saudara, dengan rapuhnya teori tersebut. Walaupun dikemukakan oleh banyak profesor dan doktor yang mengaku sebagai akademisi di berbagai universiti, ternyata mereka hanya kelompok orang-orang liberal yang ingin menghancurkan agama.
Begitu saya mau tanya dulu malam ini, siap ngaji tidak? Siap ngaji tidak? Betul? Perhatikan jawaban-jawaban berikut. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Dari yang pertama, mari kita lihat suratul Ikhlas. Allah berfirman di ayat yang pertamanya adalah Qul huwallahu ahad. Katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, Allahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Allah itu tunggal. Allah itu tidak berbilang. Jadi Allah itu Maha Satu, Maha Esa, Maha Tunggal, nggak ada itu Allah dua, Allah tiga, Allah empat, nggak ada. Tuhan lebih dari satu, nggak ada, saudara. Dalam surat Al-Anbiya Allah menyatakan faqala ta'ala law kana fihima alihah illallah la fasadata. Saudara, apa kata Allah dalam ayat tersebut, saudara? Allah nyatakan andai kata di bumi dan langit itu ada banyak Tuhan selain Allah, ada banyak Tuhan selain Allah, la fasadata, niscaya bumi dan langit akan binasa. Niscaya bumi dan langit akan hancur. Pak, Bu, saudara, saya mau tanya semua. Kalau di alam semesta ini Tuhan ada dua. Yang satu pengen malam, yang satu pengen siang. Bagaimana? Ayo jawab, bagaimana? Ayo, kacau tidak? Jawab dong kompak, kacau tidak? Tuhan yang satu pengen tenang, yang satu pengen perang. Kacau tidak? Kacau tidak? Tuhan yang satu pengen hambanya pendek-pendek, yang satu pengen tinggi-tinggi. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Baru dua Tuhan aja udah kacau, bagaimana Tuhannya 5? Saya mau tanya, jadi kalau Tuhan banyak, saudara, kacau gak dunia? Kacau tidak dunia? Kacau tidak dunia? Allah sudah terangkan dengan singkat, saudara, lau kana fihi ma'aliha illallah la fasadata. Kalau di bumi dan langit itu ada banyak Tuhan selain Allah, maka akan hancur binasa bumi dan langit ini, saudara. Ini siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Ini firman siapa? Kalam siapa? Percaya kepada Allah. Yakin. Jadi Tuhan itu, saudara, banyak atau satu? Banyak atau tunggal? Banyak atau esa? Takbir. Ini yang pertama. Nah, saudara, tatkala kita membaca Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Nabi bahwa Allah itu Maha Esa. Ini kebenaran mutlak, mustahil salah. Ini bukan kebenaran relatif, saudara. Siapa bilang kebenaran relatif? Jadi kalau ada mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, siapa bilang? Qul huwallahu ahad adalah kebenaran mutlak, saudara. Barang siapa ada orang mengaku Islam terus mengatakan Qul huwallahu ahad itu relatif, bisa benar bisa salah. Allah itu Maha Esa, dia bisa benar bisa salah, bisa benar Esa, bisa juga bukan Esa. Saya tanya, murtad tidak? Kafir tidak? Begitu saya mau tanya semua saudara, keyakinan Allah itu Maha Esa, saudara, saya mau tanya, itu mungkin salah atau mutlak benar? Mungkin salah atau mutlak benar? Mungkin salah atau pasti benar? Yakin? Jadi kalau pasti benar berarti bukan rela. Kalau relatif bisa benar bisa salah, saudara. Tapi kalau yang namanya mutlak benar, pasti benar, mustahil salah, tidak relatif. Kira-kira jelas tidak? Jadi jangan percaya dengan mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Tunggu dulu, lu belajar di mana? Di kandang kebo. Ngomong seenaknya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi dalam ajaran Islam ini, saudara, ada masalah-masalah qat'iyat, ada masalah-masalah dhanniyat. Masalah qat'iyat itu masalah yang mutlak benar, yang pasti benar, mustahil salah. Itu yang disebut usuluddin. Sedangkan masalah dhanniyat, saudara, itu persoalan-persoalan yang dikhilafiahkan. Itu yang kita sebut furu'uddin, yang memang tidak mutlak benar, tidak pasti benar, saudara. Akan tetapi, saudara, kita semua perlu tahu
bahwa dalam ajaran Islam ada masalah qat'iyat. Masalah apa? Qat'iyat. Qat'iyat itu adalah masalah usuluddin, pasti benar, mutlak benar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Allahus Samad. Allah tempat memohon segala sesuatu. Kita meminta apa saja kepada Allah. Kita memohon apa saja kepada Allah. Saya mau tanya, Allah tempat bergantungnya para hamba, tempat meminta segala sesuatu, itu mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Yakin? Betul? Berarti tidak relatif, saudara. Siapa bilang relatif? Enggak ada relatif, saudara. Jadi keyakinan Allah Maha Esa, keyakinan Allah itu tempat memohon segala sesuatu, itu adalah kebenaran mutlak. Itu kebenaran, saudara, yang tidak diragukan sedikit pun juga. Itu sudah mencapai al-yakin. Makanya itu disebut al-qat'i. Nggak boleh kita ragukan sedikit pun juga. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yakin Allah Maha Esa? Yakin Allah Maha Tunggal? Yakin Allah Maha Satu? Yakin Allah tidak berbilang? Takbir. Yakin Allah tempat memohon? Yakin Allah tempat bergantung? Takbir. Sekarang ayat yang berikutnya, yang ketiga. Apa Allah nyatakan? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara. Allah tidak beranak. Ini keyakinan umat Islam, betul? Ini ajaran Islam, betul? Ini ada dalam Al-Quran, betul? Ini adalah firman Allah, betul? Ini adalah doktrin dari Nabi, betul? Sekarang saya mau tanya, saudara, Allah tidak beranak. Ini mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Mustahil salah, berarti dia termasuk masalah qat'iyat. Dia masalah usuluddin, saudara, yang tidak boleh kita ragukan sedikit pun juga. Betul? Kalau ada umat Islam mengaku Islam tapi mengatakan Allah punya anak, murtad tidak? Kafir tidak? Menista Allah tidak? Menghina Allah tidak? Menghina agama tidak? Pasti, saudara. Kalau ada orang Islam yang meyakini Allah punya anak, saudara, haram, murtad, keluar dari Islam. Enggak sampai di situ. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Allah tidak diperanakkan. Saya mau tanya lagi. Ini keyakinan Allah tidak diperanakkan, saudara. Mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Yakin? Percaya? Beriman? Kalau ada orang ngaku Islam mengatakan Allah diperanakan, kafir tidak? Murtad tidak? Menghina Allah tidak? Melecehkan Allah tidak? Menista Allah tidak? Takbir! Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Nah, makanya kalau ada anak-anak orang Islam, saudara, yang mulai terkena atau terkontaminasi dengan pemikiran orang kafir, yang mulai terbayang di benaknya Allah itu punya anak atau diperanakan, tolong tanyakan dulu pada dirinya. Kalau Allah itu beranak, mesti ditanya dulu, Allahnya itu lelaki apa perempuan? Kalau Allahnya perempuan, berarti kan Allahnya bunting. Nah, kalau Allahnya bunting, yang ngebuntingin siapa? Ini saya kan ngedidik umat Islam, ini akidah umat Islam, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, ini mana? Ngaji bukan namanya nih? Ngaji bukan namanya? Jadi kalau saya lagi didik anak-anak umat Islam seperti itu, boleh tidak? Boleh atau wajib? Boleh atau wajib? Saya mendidik umat Islam, saudara. Kalau ada umat Islam yang mulai ragu, Allah punya anak atau enggak ya? Allah punya anak atau enggak? Mungkin diganggu sama tetangga sebelah. Betul? Betul? Nah, supaya dia enggak terganggu, kita kasih doktrin, kita kasih obat,
kita kasih jawaban. Kalau ada mendoktrinmu bahwa Allah itu punya anak, tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau Allah punya anak, Allah laki atau perempuan? Jawab dulu dong. Nah kalau dijawab Allah perempuan, ya berarti Allah hamil dong. Nah kalau Allah hamil, yang ngehamilin siapa? Tanya lagi, akan ngehamili Tuhan juga? Berarti ada Tuhan lain lagi nih. Ada Tuhan suami, ada Tuhan istri. Saudara, nah sekarang kalau Tuhan itu perempuan, kemudian dia hamil, terus dia harus melahirkan, tanya lagi, itu hamilnya berapa bulan? Terus tanya lagi, itu waktu hamil dibantu bidan atau enggak? Loh saya tanya, wajar nggak kita tanya? Wajar. Nah untuk apa kita tanya? Supaya anak-anak kita begitu nanya, wah nggak ada jawabannya. Berarti ini nggak masuk akal. Berarti ini nggak logik. Berarti ini dogma, nggak boleh diterima oleh umat Islam. Saya mendoktrin saudara umat Islam di mana tempat agar jangan ngawur mengatakan Allah punya anak. Betul? Saya mau tanya, saudara, lam yalid walam Allah beranak tidak? Allah beranak tidak? Allah diperanakan tidak? Takbir! Takbir! Kira-kira jelas gak? Oh kalau ada yang jawab enggak, Tuhannya laki. Nah kalau Tuhannya laki berarti ada perempuan yang dibuntingin dong. Nah kita tanya ngebuntinginnya bagaimana? Akad nikahnya sama siapa? Kita tanya dulu saudara, jangan sembarang urusan pernikahan tersebut, urusan persetubuhan, urusan hamil, urusan melahirkan, itu urusan makhluk, bukan urusan khalik. Saudara, artinya yang namanya sang khalik tidak akan pernah mengalami hal-hal tersebut saudara. Subhanallah, Allah maha suci amma yasifun, daripada apa-apa yang mereka sifatkan saudara. Subhanallah, Allah maha suci amma yusrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan saudara. Begitu apa yang saya sampaikan, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, Allah beranak tidak? Allah diperanakan tidak? Yakin? Beriman? Percaya? Jadi kalau ada orang ngaku Islam mengatakan Allah beranak, murtad tidak? Kafir tidak? Penista Islam tidak? Penista agama tidak? Takbir! Nah, sekarang kalau kita sebagai umat Islam, saudara ingin mencari kebenaran, Allah itu beranak atau tidak beranak, kemudian kita bertanya-tanya, kalau Allah beranak, kalau gitu Allah laki atau perempuan, wajar tidak? Wajar tidak? Kita mau cari kebenaran saudara. Nah kemudian kita bingung lagi, ini Tuhan kalau laki sama perempuan, ada perempuannya, terus bagaimana ngebuntinginnya? Nah kemudian bagaimana proses persalinannya? Terus proses persetubuhannya bagaimana? Wajar gak nanya? Wajar gak nanya? Saya tanya, wajar gak nanya? Kok ada yang tersinggung? Ada gak yang tersinggung? Ada gak yang tersinggung? Yeay, udah tersinggung pakai ngelaporin. Yeay, unyil. Emang gue ngomongin tentang dua orang, gue ngomongin umat gue sendiri, betul? Betul? Saya tanya, wajib gak jaga akidah? Wajib gak jaga iman? Wajib gak jaga Islam? Wajib gak jaga keyakinan? Saya sebagai ustadz saudara, wajib gak ngajarin umat? Wajib gak jagain umat? Wajib gak pelihara umat? Wajib gak ngasih tahu umat? Takbir! Dibilang enggak, Habib Rizik sudah menista agama. Ada Profesor Doktor Kiai Haji pakai ngebantuin, Habib Rizik harus diproses. Kiai babi. Takbir! Takbir! Dipikir kita takut kali. Begitu Kapolda Metro pakai ngomong, kita akan proses dengan tegas. Giliran ngadepin kutil babi, lu ngumpat. Betul? Betul? Dipikir umat Islam takut kali saudara. Saya mau tanya, umat Islam siap bersatu? Siap berjuang? Siap berjuang? Giliran kutil babi, lu ulur-ulur. Giliran laporan ulama, lu semangat benar. Kacau tidak? Kacau. Yang begini-begini saudara, aksi damai atau revolusi aja? Revolusi. Aksi damai atau revolusi aja? Revolusi. Takbir. Takbir.
Tapi saya punya kiat nih, mau denger gak? Mau denger gak? Kan kata polisi, setiap laporan harus kami proses. Setiap laporan harus kami proses. Karena ini adalah bagian dari penegakan hukum. Karena Habib Rizik sudah dilaporkan, maka akan saya proses. Jawab jangan. Jawab jangan. Udah nggak apa-apa Pak, proses saja, betul? Cuman saya minta nih, di sini ada Imam Banten, di sini ada Imam DKI, di sini ada pengurus Jawa Barat, betul? Betul? Kalau besok kepolisian memproses laporan orang kafir ini, saudara, untuk memeriksa saya, biarkan aja, nggak usah marah. Saya siap datang untuk diperiksa. Tapi saya minta setiap posko FPI di seluruh Indonesia datang ke polsek masing-masing melaporkan semua pendeta yang mengatakan Tuhan beranak. Takbir. Saya mau tanya, kalau Tuhan dikatakan beranak, menghina tidak? Menista tidak? Kita datang Pak Kapolsek mau laporan. Laporan apa? Ini di kampung saya ada gereja tuh, ada pendetanya. Terus bagaimana? Dia mengatakan Tuhan itu beranak. Ini penistaan agama. Kami nggak terima umat Islam Tuhan dibilang beranak. Bisa nggak melapor? Bisa nggak melapor? Sekarang kan polisi minta bukti, betul? Buktinya mana? Kasih perjanjian baru sudah. Kasih ini perjanjian baru, lu baca. Baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara. Baca. Baca berapa ayat di situ disebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ini menista agama, saya nggak terima. Laporan ke polsek, awas lu nggak periksa. Setuju? Setuju? Ayo, mau ngomong apa tuh Kapolda besok? Itu Kapolda, Kapolri harus bicara di televisi. Saudara-saudara, karena para pendeta sudah dilaporkan, maka semua pendeta se-Indonesia harus saya proses. Proses itu. Bukan jadi polisi mesti cerdas dong, betul? Polisi mesti cerdas, jangan setiap laporan lu proses, lihat dulu tuh laporan bener apa laporan bego. Kalau laporan bener lu proses, laporan bego lu buang ke sampah, goblok. Betul? Betul? Polisi mesti cerdas. Ini dilaporin Habib Rizik ngomong nyalip orang nyulap, Tuhan gak beranak. Kalau beranak bidangnya siapa? Itu kan keyakinan umat Islam, betul? Betul? Kalau dilaporin Habib Rizik kemudian diperiksa ke Polda, nggak apa-apa, gua laporin lagi semua pendeta. Setuju? Setuju? Saya mau tanya umat Islam, Tuhan dibilang beranak, tersinggung nggak? Tuhan dibilang ada bapaknya, tersinggung nggak? Berarti menista agama nggak? Siap lapor ke polsek? Siap lapor ke polsek? Polisi puyeng-puyeng loh. Makanya polisi mesti pintar. Kalau goblok jangan jadi polisi. Betul? Kebanyakan makan duit haram sih. Takbir. Takbir. Saudara, lanjut. Lanjut. Terus ada yang bilang, Habib, apa besok kita mulai lapor dulu? Ditunggu dulu. Bukan lapor-lapor lagi. Ini kan kalau polisinya goblok, diproses. Ya kita main goblok-goblokan. Kita melapor rame-rame, setuju gak? Setuju gak? Siap melapor? Di sini ada Imam FPI Banten, siap melapor? Di sini ada Imam FPI DKI, siap melapor? Siap. Ini ada pimpinan FPI Bogor Raya, siap melapor? Siap. Apalagi? Besok bisa 1 juta pendeta digelandang semua ke polisi. Kira-kira jelas gak? Nah, kalau saya ngomong begini, bukan saya menghina pendeta, bukan saya menghina ajaran mereka, bukan. Saya hanya ingin menjelaskan kepada kepolisian, ini masalah dogma. Artinya dogma, ini masalah doktrin agama. Ini masalah ajaran. Masalah ajaran ini nggak boleh dibawa ke ranah pelaporan, saudara. Kita nggak boleh laporkan pendeta begitu, nggak boleh. Kita datang ke polisi, Pak, ini dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan dibilang ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak.
kami melaporkan, kami tersinggung. Karena bagi kami kalau Tuhan dibilang punya anak, Tuhan dibilang punya bapak, ini betul-betul menghina Tuhan. Kami nggak terima, tolong Pak diproses. Nggak boleh, saudara. Kenapa nggak boleh kita laporkan? Karena itu dogma. Itu merupakan dogma ajaran mereka yang nggak boleh kita ganggu, saudara. Indah ya ajaran Islam? Indah gak ajaran Islam? Jadi kalau ranah dogma nggak boleh kita ngelaporin. Nah begitu juga kita umat Islam meyakini Allah itu Maha Esa, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakan. Saudara, kalau Allah diperanakan, siapa bapaknya, siapa ibunya, bagaimana kawinnya, bagaimana hamilnya, bagaimana melahirkannya, siapa bidangnya? Saudara, oh nggak bisa, ini nggak benar, ini nggak masuk di akal bahwa Allah itu tetap Maha Esa, mustahil Allah itu beranak dan diperanakan. Itu dogma ajaran Islam, betul? Betul? Dan kita punya keyakinan apa boleh dilaporin? Apa boleh dilaporin? Tidak. Nggak boleh. Nah kalau ajaran kita dilaporin, saudara, repot. Besok orang-orang Hindu ngelaporin juga karena mereka memuliakan mensucikan sapi. Umat Islam semua dilaporin karena pada motong sapi. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang Hindu kan menghormati sapi, betul? Betul? Kita kalau lagi Idul Adha sapi kita apain? Nah, sekarang orang Hindu tersinggung, umat Islam dilaporin semua. Umat Islam semua telah menyinggung perasaan kami karena sudah memotong sapi yang kami muliakan. Nggak bisa, betul? Betul? Umat Hindu memuliakan, menghormati sapi, itu dogma ajaran mereka. Nggak boleh kita ganggu. Urusan kita menghalalkan sapi, kita sembelih, kita makan, emang enak. Itu urusan kita, betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau itu diproses berarti polisinya goh. Polisinya goh. Kebanyakan makan duit hak. Takbir. Makanya kita tunggu, lu jangan main lapor aja lo. Itu yang begitu nggak boleh dilaporin, itu masalah dogma. Masalah dogma sendiri-sendiri aja. Nah kalau ada yang nanya, Habib, kenapa Habib bahasnya sekarang orang lagi Natal? Justru pada saat Natal saya nggak terima saudara-saudara saya didoktrin dengan doktrin bukan Islam. Sekarang ada orang-orang Kristen mengucapkan selamat Natal kepada saudara kami umat Islam. Hei umat Islam, selamat Natal ya. Nah selamat Natal itu secara bahasa artinya Natal, artinya hari kelahiran. Tapi secara terminologi Natal itu merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kalau ada orang mengucapkan selamat Natal Habib, artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saudara, kalau Kristen mengucapkan kepada Kristen, silakan. Kita nggak ganggu, saudara. Itu keyakinan mereka, itu dogma mereka. Tapi kalau mereka mengucapkan kepada umat Islam, saya nggak terima. Makanya saya mau menyelamatkan akidah umat Islam. Saya ajarkan kepada umat Islam. Kalau ada orang Kristen mengatakan selamat Natal, jawab lam yalid lam yulad. Betul? Kira-kira jelas gak? Tersinggung, dilaporin dia. Masya Allah. Ayo saya mau tanya tuh laporan, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Makanya kita minta saudara supaya kepolisian khususnya Kapolda Metro Jaya harus cerdas. Jadi polisi mesti pintar, mesti cerdas, jangan goblok. Bodoh dipiara. Jangan kebanyakan makan duit haram tuh. Makanya lu semua jangan makan duit haram ya. Karena kalau makan duit haram jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Umat Islam di sini semua udah pintar, betul? Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi udah itu udah nggak usah diterusin lagi. Kalau polisinya cerdas, jelasin sama yang lapor. Ini dogma, ini nggak bisa anda laporkan. Ini dogma ajaran. Kalau anda laporkan, besok umat Islam melapor lagi semua. Tapi kalau polisinya goblok, ya besok kita pura-pura goblok lagi. Kita lapor rame-rame. Setuju? Setuju? Siap jadi pelapor? Siap datang ke polsek? Siap datang seluruh Indonesia polseknya? Siap laporkan semua pendeta yang ada di gereja-gereja? Betul?
Ambil tuh perjanjian baru, sudah selesai. Perjanjian baru Injil mereka udah ada di sini. Mau cari 1000 ayat ada, sudah. Buktinya gampang kok, memang di bukunya, di kitabnya ada kok. Nah, jadi sekali lagi, kami tidak ingin mengganggu dogma Anda, kami tidak ingin mengganggu ajaran Anda, kami tidak ingin menghina Anda punya agama. Tapi tolong jangan hancurkan akidah saudara kami, jangan hancurkan tauhid saudara kami, jangan ajak saudara kami untuk Natalan karena bisa merusak akidah mereka. Betul? Betul? Takbir! Saya wajib jaga akidah umat saudara. Gak bisa ada akidah saudara-saudara saya, akidah jamaah saya, akidah umat Islam mau dirusak. Kalau saya diam, umat Islam diam, FPI diam, Kiai diam, Buya diam, ajangan diam, haram. Kita semua berdosa, saudara. Demi Allah, saya tidak ridho dunia akhirat kalau ada saudara muslim saya dimanapun juga mereka dirusak akidahnya, dirusak tauhidnya, dirusak imannya, dirusak agamanya, saudara. Siap jaga iman, siap jaga Islam, siap jaga tauhid, siap jaga akidah. Allah beranak tidak, Allah diperanakan tidak. Siapa yang Maha Esa, siapa yang Maha Tunggal, siapa yang Maha Satu, siapa yang Maha Ahad, siapa yang Maha Besar, siapa yang Maha Kuasa. Takbir! Sallu ala Nabi. Ayat yang terakhir Allah menyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, yang seperti Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Tidak ada. Saudara, Allah Maha Esa, Allah Tunggal Satu, tidak berbilang. Tancapkan itu dalam jiwa kita sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap jaga iman, siap jaga Islam. Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Anda pasang mata, buka telinga, ikuti aja berita, saudara. Ikuti aja berita. Jangan terpengaruh dengan berita-berita dari medsos yang abal-abal, saudara. Kita lihat, kalau polisi cerdas, jangan memancing kemarahan umat Islam, betul? Tapi kalau polisi mau main bego, kita main bego sekalian semua. Betul? Setuju? Setuju? Saudara direkam-rekam, saudara jangan pakai diedit-edit, rekam yang semuanya buang, saudara. Kadang-kadang pakai dipotong-potong. Jangan. Anda rekam, Anda lempar, biar orang dengarnya secara utuh, saudara. Dan sekali lagi, kita tidak boleh menista agama lain. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala la tasubul ladina yad'una min dunillah wa yasubullaha adwan bighairi ilmin. Shadaqallahul azim. Tegas ajaran Islam, saudara. Apa kata Allah? Allah menyatakan la tasubul ladina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kau mencaci maki, menista, menodai, menghina orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan kata Allah. Jangan kau hina agamanya, jangan kau hina yaitu ulama mereka, jangan kau hina ajarannya, jangan kau hina kitab suci mereka, jangan menghina sesembahannya, jangan menghina Tuhannya, jangan. Allah nggak kasih. Kenapa? Fayasubullah. Sebab kalau kau menghina agama mereka, menghina umat mereka, nanti mereka marah, mereka menghina Allah. Aduan, nanti mereka kelewat batas, saudara, dengan penuh permusuhan dan kebencian bighairi ilmin, tanpa ilmu pengetahuan. Maka itu kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Nggak mau dihina, jangan menghina. Betul? Betul? Nah, itu sama tanya semua di sini, apa boleh kita menghina agama lain? Apa boleh menodai agama lain? Apa boleh mencaci maki agama lain? Apa boleh melecehkan agama lain? Nggak boleh. Haram, saudara, nggak boleh. Tapi kita jaga akidah umat Islam, wajib memberitahu kepada umat Islam tentang kebenaran akidah Islam dan ketidakbenaran akidah yang lain, wajib. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kita lanjut jawabannya tadi, saudara. Jadi jelas, dengan surat Al-Ikhlas saja teori relativisme sudah terserabut sampai akar-akarnya, saudara. Tadi kan relativisme bilang apa? Tidak ada kebenaran mutlak. Ternyata kebenaran mutlak ada gak? Ada gak? Ada gak? Ternyata Allah Maha Esa. Mutlak benar tidak? Mutlak benar tidak? Saya mau tanya, Allah Maha Esa mungkin benar atau mutlak benar?
Mungkin benar atau mutlak benar? Allah tempat bergantung memohon segala sesuatu. Mungkin benar atau mutlak benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Allah tidak beranak, saudara. Mungkin benar atau mutlak benar? Allah tidak diperanakan. Mungkin benar atau mutlak benar? Yakin? Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu mungkin benar atau mutlak benar? Berarti dalam Islam mutlak benar ada tidak? Ada tidak? Berarti kebenaran mutlak ada tidak? Ada tidak? Jadi kalau ada mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, ngawur tidak? Pintar atau goblok? Lurus atau sesat? Bagus atau jelek? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi ini namanya kemantapan akidah, saudara. Nah berikutnya, kalau sudah kita cabut itu teori relativisme sampai akar-akarnya, insya Allah penyakitnya ikut baik. Penyakitnya apa? Itu tadi, gak boleh mengklaim agamanya sebagai agama paling benar. Siapa bilang, saudara? Umat Islam wajib untuk mengklaim agamanya adalah yang paling benar. Selain Islam tidak benar. Betul? Sekarang saya mau tanya semua, ayo jawab semua, saudara. Agama yang ada di sisi Allah agama apa? Jawab yang kompak. Agama yang ada di sisi Allah agama apa? Agama apa? Yakin? Percaya? Betul? Beriman? Dalilnya? Inna dina indallahil Islam. Baik, saya mau tanya lagi, saudara. Agama yang diridhai oleh Allah agama apa? Agama yang diridhai Allah agama apa? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya? Inna dina indallahil Islam. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Betul? Betul? Baik, yang berikutnya saya mau tanya, selain Islam, saudara, diterima tidak oleh Allah? Diterima tidak oleh Allah? Yakin? Percaya? Betul? Dalilnya? Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini dalilnya ayat Al-Quran semua. Saya tanya, ayat Al-Quran itu firman siapa? Kalam siapa? Percaya dengan kalam Allah? Beriman dengan kalam Allah? Yakin? Nah, jadi kalau Allah sudah menyatakan agama yang ada di sisi Allah hanya Islam, agama yang benar hanya Islam, agama yang sempurna hanya Islam, agama yang diridhai Allah hanya Islam, selain Islam Allah tidak terima. Percaya tidak? Itu mungkin benar atau mutlak benar? Mutlak benar. Mungkin benar, saudara, atau pasti benar? Pasti benar. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Takbir! Ini dogma kita, ini ajaran agama kita. Gara-gara kita punya ajaran semacam ini terus mau dilaporin. Giler babi. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Malam ini saya sampaikan paham tidak? Nah, sekarang saya tanya lagi, siap jaga iman? Siap jaga Islam? Siap jaga akidah? Siap jaga tauhid? Saudara, kalaupun orang kafir mau melaporkan kita sabodokeng, betul? Sabodok? Sabodok? Masih kurang ajar, aing pledok siap. Takbir! Takbir! Alhamdulillah. Saya pikir udah panjang lebar saya bicara. Sekarang yang terakhir. Tadi udah banyak yang ceramah macam-macam. Sekarang saya punya pertanyaan aja nih. Saya mau tanya semua nih. Ini kalau besok pengadilan Ahok memutuskan Ahok bebas, kira-kira apa maunya? Revolusi. Apa maunya? Revolusi. Apa maunya? Revolusi. Yakin? Berani? Siap? Takbir! Saya tanya dulu, jawab yang jujur. Dengerin dulu pertanyaannya. Anda pilih yang mana? Aksi damai atau revolusi? Revolusi. Pertanyaan kedua, pilih aksi super damai atau revolusi? Revolusi. Pilihan ketiga, pilih aksi hiper damai atau revolusi? Revolusi. Lu kok mau revolusi aja sih? Yakin revolusi? Yakin. Betul? Baik, sekarang saya mau buktikan malam ini. Yang betul yakin mau revolusi berdiri. Yang mau revolusi berdiri. Takbir! 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 Siap revolusi? Siap revolusi? Ayo
didengar oleh presiden dan ini harus dilihat oleh presiden semua. Jangan main-main dengan umat Islam, betul? Jangan main-main dengan revolusi, betul? Kami tidak akan melakukan revolusi kalau hukum ditegakkan, betul? Kami tidak akan melakukan revolusi kalau negeri kita tidak dijual kepada asing, betul? Kami tidak akan melakukan revolusi kalau penista agama dihukum yang setimpal, betul? Kami tidak akan lakukan revolusi kalau rakyat tidak dibuat sengsara, betul? Kami tidak akan revolusi kalau agama Islam tidak dipermainkan, betul? 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 Tapi kalau penista agama dilindungi, rakyat dibuat sengsara, saudara, negeri dijual kepada asing, saudara, kita semua agama kita dipermainkan, maka jalan keluarnya adalah hari ini Al-Quran telah menyatukan kita, betul? Al-Quran imam kita, Al-Quran pedoman kita, Al-Quran petunjuk kita, dan Al-Quran sudah satukan kita semua untuk menegakkan hukum Allah di bumi Indonesia, betul? Siap tegakkan hukum Allah? Siap tegakkan hukum Allah? Kalau hukum Allah terus-menerus diinjak-injak, terus-menerus dihina, hukum Allah terus-menerus disingkirkan, saudara, siap bela Al-Quran? Siap bela hukum Allah? Siap revolusi? Takbir! Takbir! Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semua Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Semua tangan, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi, imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Presiden harus tahu di semua daerah yang saya kunjungi, semua umat. Kemarin saya ke Aceh, saya ke Medan, ratusan ribu umat Islam. Begitu kita sampaikan yang mau revolusi berdiri, semua berdiri. Perempuan, lelaki, dewasa, anak-anak semua berdiri. Kenapa? Mereka sudah muak dengan penghinaan-penghinaan terhadap agama. Mereka sudah muak rakyat dibuat menderita. Mereka sudah muak bangsa kita di luar negeri jadi tidak punya harga diri. Mereka sudah muak negara ini dililit hutang, saudara. Mereka sudah muak banyak rakyat pengangguran. Mereka sudah muak banyak penggusuran. Mereka sudah muak, saudara, dengan berbagai macam ketidakadilan. Mereka sudah marah, saudara. Betul, betul, betul. Di Aceh teriak revolusi, di Medan teriak revolusi, di Padang teriak revolusi, saudara. Di seluruh Pulau Jawa ini teriak revolusi. Apa pemerintah buta? Apa pemerintah buta? Apa pemerintah tuli? Perbaiki diri kalian sebelum rakyat yang mengambil alih. Kami tidak melakukan makar, kami tidak melakukan subversif, kami tidak angkat senjata, kami tidak berontak. Kami hanya ingin negara kami lebih baik, negara kami selamat, negara kita menjadi Baldatun Thayyibah. Betul. Takbir. Siap bela agama, siap bela negara, siap bela Islam, siap bela NKRI, siap bela NKRI. Takbir. Takbir. Hidup Islam, hidup Indonesia. Jaga Islam, jaga Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya tanya, cinta tidak kepada Indonesia? Cinta tidak kepada rakyat Indonesia? Cinta tidak kepada bangsa Indonesia? Cinta tidak kepada negara Indonesia? Mau tidak Indonesia dirusak? Mau tidak Indonesia dijual? Mau Indonesia dipecah? Mau Indonesia dihancurkan? Takbir. Siap tegakkan hukum, siap tegakkan konstitusi, siap tegakkan NKRI. Takbir. Sallu ala Nabi. Suara begini jangan terus kiainya dibilang ini mau subversi, ini mau makar, saudara. Jangan. Nggak ada yang mau makar. Kita ingin perbaikan. Kita menginginkan perbaikan cepat, bukan perbaikan lama. Saudara, rusaknya Indonesia sudah tidak mempan memakai pil reformasi. Bahkan kita makin rusak setelah reformasi. Betul? Jadi sekarang sudah tiba saatnya diberikan pil revolusi. Setuju? Takbir. Maka itu siap terus kawal sidang Ahok. Siap terus kawal sidang Ahok. Siap tegakkan hukum di seluruh negeri. Takbir. Tunjukkan persatuan kita dari sekarang, saudara. Maka saya minta kepada umat Islam, tunjukkan persaudaraanmu. Kalau belanja dulu dengan saudaramu. Kalau berdagang dulu dengan saudaramu. Kalau bekerja, bantu dulu saudaramu. Betul? Tunjukkan kekompakan kita. Setuju? Siap bersatu? Siap kompak? Takbir. Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah
billah. Ilahi fir wa akrimna min al-maqadir wal minna. Ilahi fir wa akrimna min al-maqadir wal minna. Wa jafi salatin lana li ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Saya minta kepada semua baca suratul Fatihah. Beberapa hari yang lalu salah seorang pendiri Front Pembela Islam dan juga pernah menjadi ketua FPI Bogor Raya, sekaligus juga di akhir umurnya sebagai anggota Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, yaitu Kiai Haji Muhammad Zain Mahfudin dari Cipayung, meninggal dunia. Beliau punya jasa luar biasa, perjuangannya luar biasa. Ini sepanjang jalur puncak dari mulai Gadok sampai ke puncak Pas, beliau bersama ulama-ulama di berbagai daerah di puncak ini jauh sebelum FPI didirikan sudah melakukan gerakan-gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin Anda ingat di tahun-tahun 98 itu tidak kurang dari 14 sampai 16 diskotik, panti pijat, semua yang ada di sepanjang puncak ini ditutup oleh perjuangan ulama, termasuk beliau, saudara. Takbir! Beliau memang seorang pejuang sejati, ilmunya luas, akhlaknya bagus, dan beliau juga murid dari Abuya Sayyid Muhammad bin yaitu Muhammad Al-Maliki. Beliau belajar yaitu di Mekah bersama Abuya. Nah, kita doakan, kita baca surat Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala an yatakasyahu birahmati wal maghfirah wa ayudi darajatahu indallah fil jannah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina walidikum waswajina waswajikum ahli baitina wa ahli baitikum bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla bi rahmatika. Amin. Bijahi nabiyyika natawassal. Amin ya Allah ya. Ilaika bisalafina salihin fa nas'aluka Amin ya Allah ya Rabb. وأسرار الفاتحة آمين الله يا رب العالمين. الفاتحة آمين. حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. آمين. اللهم ربنا تقبل منهم جميع صالحاتهم. آمين. وصلهم جميع سيئاتهم. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم جميعا روضة من رياض الجنة. آمين. ولا تجعلها حفرة من حفرة النيران. آمين. برحمتك يا خير الراحمين. آمين. وبنصرتك يا خير الناصرين. آمين. يا رب العالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. Amin. Anda bergerak dulu sebelum ditutup doa oleh salah satu kiai kita. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saya minta kita malam ini punya semangat revolusi, betul? Tapi jangan ada yang memulai revolusi sebelum diberi komando oleh habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Siap ikut komando ulama? Siap. Siap ikut komando habaib? Takbir. Karena itu pulang dari sini harus tertib, jangan ada yang nyambi. Setuju? Setuju? Bisa pulang tertib? Bisa pulang damai? Bisa pulang tenang? Betul? Takbir. Tolong setiap hari Selasa itu ada sidang Ahok. Mereka yang berkesempatan untuk bisa merapat dengan FPI yang ada di Jakarta untuk terus mengawal sidang Ahok. Hari Selasa besok ini sidang akan diadakan di Ragunan. Tapi memang yang namanya babi kan di Ragunan. Betul? Betul? Tahu aja.
Nah, baik saudara, jadi akan diadakan di Ragunan dan insya Allah sidang yang akan datang ini Habib Hussein akan menjadi saksi. Kenapa? Karena beliau pelapor. Saksi pelapor. Kita kawal rame-rame. Setuju? Takbir. Takbir. Habib Yahya, berdoa. الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي نعمه ويكفي فضيله آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك آمين. حمدا كما اثنيت على نفسه ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد الى رزق ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل السلام على سيدنا محمد في الاخرين وصل السلام على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى من الدين وصل السلام على سيدنا محمد في حديث الشرطه عليها وعد خير الوارثين اللهم اعنا نسألك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وتلميذنا وكلتنا اللهم اجعلنا إياهم في جنابك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد آمين يا الله يا رب ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم يا كريم جل جلاله آمين. اللهم يا رحمن جل جلاله آمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود آمين. يا ذا الأرش المجيد يا مبدئ يا مؤيد يا فعال لما يريد آمين. يا ذا العزة إلى الترام والملك الذي لا يؤضام يا من شو مجست أجسنا يا الله يا مجست أجسنا يا الله قبل كل حاجتنا حاضرين آمين. كل حاجتنا حاضرين يا الله آمين. حاجاتنا حاضرين علينا القصير وأنت عليم بها والغزير آمين. اللهم أعدنا بالتقوى والاستقامة وإنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك أنت سميع الدعاء والله جمالك وجلالك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله semua لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كلمة حق كلمة حق عليها نحيا عليها نحيا وعليها نموت عليها نموت وبها نبعث وبها نبعث وندخل الجنة وندخل الجنة إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kira-kira malam ini jelas tidak semua? Jelas tidak semua? Bersyukurlah kepada Allah. Setelah energi Al-Maidah 51, kali ini kita didorong untuk energi surat Al-Ikhlas.
amalkan surat Al-Ikhlas, dakwahkan surat Al-Ikhlas, sebarluaskan surat Al-Ikhlas, jelaskan kepada segenap umat Islam bahwasanya Allah Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Allah tempat memohon segala sesuatu. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Betul? Yakin? Percaya? Beriman? Takbir? Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi